Salam jumpa lagi di Dani Jalan-Jalan Channel. Teman-teman, saat ini saya berada di puncak Gunung Tangkuban Perahu. Saya akan mengajak teman-teman untuk melihat pemandangan yang mempesona di puncak Gunung Tangkuban Perahu. Teman-teman, Gunung Tangkuban Perahu merupakan salah satu gunung populer yang menjadi destinasi wisata di Jawa Barat. Gunung ini berada di wilayah Cikahuripan, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Sejumlah kawasannya ada di sebelah bagian Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Teman-teman, selain keindahan alamnya yang memikat, gunung ini juga memiliki kisah dan fakta menarik yang tidak kalah unik untuk diketahui. Oke teman-teman, saat ini saya mengajak teman-teman untuk berkeliling di puncak Tangkuban Perahu sambil menikmati pemandangan alam yang begitu indah. Saya juga akan bercerita sedikit tentang legenda terjadinya Gunung Tangkuban Perahu menurut cerita rakyat teman-teman. Mari kita saksikan. Feel the bass, let it take control. Lose yourself, let the music roll. No more worries, no more pain. Just the sound running through my veins. Oke teman-teman, saat ini saya lagi berjalan dari tempat parkir menuju tempat di mana ada pemandangan Tangkuban Perahu teman-teman. Ini jalannya cukup tertata rapi, sudah ditembok, dan kita akan menyeberang jalan. Nah, di depan ini teman-teman adalah jalan di puncak Gunung Tangkuban Perahu sekaligus dijadiin tempat parkir. Saat ini teman-teman pukul 7.00, jadi masih pagi, jadi pengunjung belum terlalu banyak teman-teman. Di suasana juga di puncak Gunung Tangkuban Perahu teman-teman ini berawan, maklum lagi musim hujan, jadi kabut sangat tebal teman-teman. Tapi tidak menghalangi sebagian besar pemandangan. Pemandangannya cukup indah teman-teman. Nanti sebentar lagi saya akan coba menceritakan tentang legenda ya terjadinya Gunung Tangkuban Perahu. Ini pengunjungnya juga masih sudah lumayan banyak, walaupun belum padat ya karena masih pagi. Mungkin pengunjung wisatawan mancanegara dan wisatawan lokal masih dalam perjalanan ke puncak Gunung Tangkuban Perahu ini teman-teman. Oke teman-teman, Gunung Tangkuban Perahu ini adalah salah satu destinasi wisata yang cukup terkenal di Provinsi Jawa Barat ya, termasuk di daerah Kabupaten Bandung Barat. Teman-teman, Gunung Tangkuban Perahu berdiri seperti halaman terakhir sebuah buku tua yang tidak pernah benar-benar ditutup. Dengan kawahnya yang mengumpulkan asap seolah sedang menghela nafas panjang sejarah. Nah, maaf teman-teman, ini sambil mendaki sambil naik ya, saya coba menceritakan riwayat legenda Gunung Tangkuban Perahu. Ini cukup menanjak, nanti sebentar turun lagi, kemudian saya akan coba menanjak di bukit yang ada di depan sana. Itu bukitnya cukup tinggi ya teman-teman. Saya coba akan menanjak sampai di puncaknya. Oke teman-teman, Gunung Tangkuban Perahu ini
bagi remaja masa kini, Tangkuban Perahu ini sering muncul sebagai latar swafoto atau tempat selfie-selfie teman-teman. Tetapi di balik itu beredar suatu cerita teman-teman yang terus hidup dari dahulu sampai saat ini. Oke, sebentar teman-teman, ini lagi menuruni tangga dan kita melihat bahwa pengunjung juga belum terlalu ramai ya teman-teman. Ini tempat parkir masih banyak yang kosong. Oke teman-teman, saya lanjutkan lagi sambil mengajak teman-teman untuk melihat pesona Gunung Tangkuban Perahu. Saya coba mengajak teman-teman untuk berbagi cerita. Saya akan menceritakan latar belakang menurut legenda terjadinya Gunung Tangkuban Perahu. Mungkin masih banyak yang belum tahu yang sebenarnya legenda apa yang ada di balik terciptanya Gunung Tangkuban Perahu. Teman-teman, kalau legenda ini bisa dipercaya, bisa juga tidak, tergantung keyakinan kita. Namanya juga legenda, cerita rakyat, cerita yang turun-temurun. Oke teman-teman, saya mengulangi yang tadi. Bagi remaja-remaja masa kini, Tangkuban Perahu sering muncul sebagai latar swafoto ya, atau selfie dalam perjalanan singkat akhir pekan atau hari Minggu. Biasanya hari Sabtu atau hari Minggu banyak sekali anak-anak remaja yang berkunjung ke Tangkuban Perahu. Tetapi teman-teman, di balik itu beredar suatu cerita yang terus hidup teman-teman. Larangan bagi pasangan yang belum menikah untuk naik bersama ya, karena dipercaya bisa membuat hubungan mereka berakhir. Ya teman-teman, ini namanya juga cerita ya, bisa percaya bisa tidak. Sebentar teman-teman, ini saya lagi naik, capek juga. Ini banyak yang foto-foto teman-teman. Biasanya kalau udah jam 10-an ini akan penuh dengan pengunjung teman-teman. Tapi ini masih sedikit yang berkunjung. Mungkin ada yang berangkat dari rumah, dari mana saja, dan tiba di puncak Gunung Tangkuban Perahu ini sebelum jam 7. Tapi pengunjung itu akan banyak berkunjung ke Tangkuban Perahu pada saat hari Sabtu atau Minggu teman-teman. Dan sekitar jam 10-an itu baru puncak-puncaknya banyak pengunjung teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Saya akan coba lanjutkan cerita singkat ini. Teman-teman, larangan tersebut atau larangan bagi pasangan yang belum menikah untuk naik ke puncak gunung tersebut kerap dikaitkan dengan legenda Sangkuriang dan Dayang Sumbi. Ya, Sangkuriang dan Dayang Sumbi ini adalah lakon utama dalam legenda terciptanya Gunung Tangkuban Perahu teman-teman. Dalam legenda itu teman-teman, Sangkuriang, seorang pemuda pengembara, jatuh cinta pada Dayang Sumbi yang mempesona teman-teman. Dayang Sumbi ini wanita yang sangat cantik, kemudian terawat, tanpa mau tahu bahwa perempuan itu sebetulnya adalah ibu kandungnya sendiri. Cinta dalam kisah ini bukanlah romantika remaja teman-teman, melainkan konflik batin yang terlepas, yang berlapis tempat nurani berada. Aduh, capek sambil naik turun tangga. Ya, nggak apa-apa teman-teman, saya lanjutkan ya. Saya sekarang berada di puncak ya, puncak Tangkuban Perahu. Ini masih naik lagi teman-teman. Ini cukup tinggi ya, sampai di atas. Di puncak ini sambil bercerita sambil megang kamera, jadi cukup capek. Teman-teman, kita lanjutkan. Ketika Dayang Sumbi menciptakan fajar palsu dengan menghamparkan kain merah, maka kegagalan Sangkuriang dalam membuat
danau, karena tujuan pertama adalah disuruh membuat danau ya teman-teman. Disertai amarah yang meluap dan tindakan impulsif menendang perahu hingga terbalik teman-teman. Perahu yang terbalik itu kemudian menjelma menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Ya teman-teman, ini kabut udah sangat padat, mudah-mudahan nggak hujan ya teman-teman. Tapi itu kabut hitam, kabut awan hitam yang bisa berubah menjadi hujan yang sangat lebat. Mudah-mudahan nggak hujan teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Gunung Tangkuban Perahu merupakan salah satu gunung populer ya teman-teman, yang berada di destinasi wisata Jawa Barat. Oke, kita lanjutkan yang tadi teman-teman. Perahu yang terbalik ini kemudian menjelma menjadi apa? Gunung Tangkuban Perahu, sebuah gambaran metafora ya. Maaf teman, balelol ya. Metafora raksasa tentang penyesalan dan kebingungan manusia sebagaimana dicatat dalam berbagai dokumentasi budaya lokal. Jadi teman-teman, Gunung Tangkuban Perahu ini tercipta karena Sang Kuryang marah. Kenapa Sang Kuryang marah? Karena ditolak oleh Dayang Sumbi yang sebenarnya adalah ibu kandungnya. Jadi cintanya Sang Kuryang ini ditolak oleh Dayang Sumbi. Saking marahnya, perahu yang dia sudah buat yang tadinya untuk di danau dia tendang. Kemudian perahunya terbalik. Lama-kelamaan perahu itu berubah menjadi sebuah gunung yang disebut Gunung Tangkuban Perahu. Aduh teman-teman, ini sambil bercerita cukup capek juga. Teman-teman, itulah legenda secara singkat ya, legenda tentang terjadinya Gunung Tangkuban Perahu. Oke teman-teman, sekarang selanjutnya saya mengajak teman-teman untuk menyaksikan pesona alam pemandangan yang begitu indah di puncak Gunung Tangkuban Perahu. Teman-teman, ini masih di area parkir Gunung Tangkuban Perahu. Itu ada kuda bagi pengunjung yang mau ke sini dan membawa anak-anak, bisa keliling dengan naik kuda ya. Ada disiapin kuda khusus. Ini ada patung macan, patung harimau. Sini banyak yang jualan cenderamata, jualan pakaian, kaos yang ada tulisan atau gambar Gunung Tangkuban Perahu. Teman-teman, di sini juga ada masjid besar ya, Masjid Raya kalau nggak salah. Masjid di puncak Tangkuban Perahu. Yang di sebelah sana di samping masjid adalah gedung pusat informasi. Nah, kita mau coba turun belok ke kiri, mau lihat ada apa aja di sebelah sana. Oke teman-teman, kita
Kayaknya turun ke bawah teman-teman. Ini masih ada kabut-kabut tipis yang menyelimuti puncak Gunung Tangkuban Perahu. Pusat oleh-oleh, jajanan oleh-oleh dan souvenir. Ini masih di puncak Gunung Tangkuban Perahu teman-teman. Banyak yang jualan cenderamata. Oh, ternyata panjang sampai di bawah. Agak menurun ini jalan. Ini toko kerajinan. Ini juga ada angklung, ada panahan, ada keris. Ini masih ada beberapa yang tutup, mungkin karena masih pagi. Sekarang masih pukul 8 pagi, jadi masih banyak yang tutup teman-teman. Ini di belakang jualan ini, di belakang kios-kios, kiri dan kanan itu tebing teman-teman. Nah, ini contoh yang sempat longsor. Ini ke bawah ini tebing. Kemudian jualan atau kios yang di sebelah kiri saya ini, itu juga tebing langsung masuk ke kawah Gunung Tangkuban Perahu teman-teman. Lihat teman-teman, di belakang kios langsung ada tebing kawah Gunung Tangkuban Perahu. Ini kawahnya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita kembali ke atas. Tapi ini kelihatannya mendaki cukup capek kalau kita motong jalan di sini. Tuh. Jadi terpaksa kita ikut kembali ke jalan yang tadi. Sebetulnya masih ada di sana teman-teman. Masih ada yang jualan, cuman sama saja dengan yang ini yang ada di sini. Jualannya sama saja dan pemandangan sama juga. Oke teman-teman, kita kembali ke atas. Oke teman-teman, saya masih capek barusan dari bawah. Tapi setelah melihat
kabut sudah mulai hilang, maka saya memutuskan untuk mengambil gambar kembali. Walaupun masih capek jalan, ini sangat indah teman-teman. Walaupun masih ada kabut-kabut tipis di atas, tapi sudah mulai kelihatan pemandangannya. Kawah Gunung Tangkuban Perahu. Oke, kita naik lagi. Akhirnya teman-teman kita kembali lagi ke tempat parkir. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu video saya ini. Mudah-mudahan teman-teman terhibur, dan saya akan kembali ke tempat parkir motor. Dan untuk perjalanan selanjutnya ke tempat wisata, nanti sambil jalan mikir-mikir mau kemana lagi. Oke, teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Sampai ketemu lagi di episode petualang berikutnya teman-teman. Sampai jumpa kembali.